3 orang, jadi 5. Ya, ya, buku kedua Pak. Halaman 77. Jadi komisi kita ini, teman-teman semuanya, yang kita bahas itu di halaman 77 dan 78 sampai dengan 70 sampai 81. Jadi berkaitan dengan pernyataan sikap. Ya. Kalau pernyataan sikap biasanya terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kita. Kemudian berikutnya kita masuk ke itu adalah kita mengusulkan ya, beberapa rekomendasi ini yang kita ingin sampaikan kepada baik nanti untuk internal kehidupan itu maupun juga kehidupan eksternal. Itu kira-kira tugas dari Komisi C. Saya bersama Pak Deo sebelah kanan, Pak Israel di sebelah kiri, saya mendampingi sebagai pendamping. Nah, orang umumnya nanti adalah dari komisi. Oleh karena itu, bagian pertama tentu kita akan memilih siapa yang akan menjadi pimpinan komisi yang kelima. Supaya tepat saja dari unsur organisasi yang ada pada dia mungkin unsur apakah ada teman dari LP Maret mewakili? Tidak ada. Dari Katolik ada Romo Agus sebagai ketua presidium. Satu lagi dari Muhammadiyah. Bapak mewakili Muhammadiyah atau provinsi? Oh, nanti dulu ya Pak. Saya tahu Bapak Muhammadiyah dari cara ininya. Dari MPK, oke. Jadi dari Katolik dan dari MPK ada, yang dari unsur organisasi induk sudah cukup 2. Ya. Lalu dari provinsi, ya, yang hadir Sumut, Sumbar, Bali. Karena Bali tadi sudah jadi bagian majelis sidang, mewakili Sumatera, ya, ya, oke, Sumatera Utara, ya. Maluku sudah ada. Ya, Sumatera itu ada Sumatera Selatan, tapi hanya diambil Sumatera Pak. Maluku ada Maluku Utara, Maluku Tenggara, tapi diambilnya Maluku. Bagus. Itu. Ya, jadi Sumatera 2 lagi. Yang dari Kalimantan ada? Tidak ada. Jawa? Ya. Ya. Dari kota, yang provinsi, wakil provinsi. Oke, Jawa Timur. Satu lagi dari Kalimantan, Kalimantan Selatan. Cukup begitu Pak Ketua? Ya, boleh, baik. Ya.
keputusan masing-masing itu. Ada sidang hadir, Mas. Tidak baik maksudnya. Untuk mempercepat, yang 5 orang tadi kami persilakan maju ke depan. Nanti namanya ditulis langsung di sini. Ya, sudah ada di sini. Nanti langsung supaya tidak ada masalah lagi. Ya. Kami persilakan. Kurang jelas tadi dari Pak Ketua. Orang terlibat itu yang membagi diri. Siapa di ketua, siapa? Ya. Jadi itu baru disampaikan. Rapat forum dulu, Pak. Silakan ulangi. Untuk silakan aja lah. Ada usul Pak dan usul Utara. Karena 5 orang terwakili dari berbagai provinsi, maka diusulkan jangan seperti itu mekanisme. Kita yang memilih siapa ketua, sekretaris dan selanjutnya. Kalau seperti ini kurang begitu bagus. Iya, terlalu lama. Waktu kita seminggu. Dulu waktu kita seminggu. Sekarang waktu kita 3 hari. Siapa yang berubah lagi? 5. Tolong Satu lagi. Ayo baca cepat. Ya udah Bapak aja. Ya, ayo saya setuju. Ya, cepat. Ya. Itu yang pilih ketuanya itu. Karena soal dipaksa. Betul. Ya, Ini saya bukan dapat. RT, ini nasional. Ya. Siapa yang mau tahu merumus itu sekretaris? Mampu. Benar itu. Kalau itu tidak mampu bagaimana dipaksa? Oke, baik. Kita perkenalan dulu. Ya, saya Muhammad Arif, utusan dari BMPS Sumatera Utara sebagai sekretaris umum. Sebelah kanan saya. Izin, nama saya Ibu Rasuna dari BMPS Provinsi Kalimantan Selatan. Jabatannya apa? Sebagai bendahara. Ya, terima kasih. Selamat sore semua. Saya Pendeta Oscar Kali Kabarai MPA, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Maluku Utara. Terima kasih. Selamat sore, saya Denny dari Majelis Pendidikan Kristen Pengurus Harian Bidang 4. Bidang kemitraan. Baik, saya Romo Agus Tibus Arbol sebagai anggota Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik bidang hukum dan organisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sesuai dengan usulan dari pengawas bahwa semuanya itu harus dilakukan secara sukarela sesuai dengan kompetensi. Tadi dari Ibu sudah menyatakan hanya sebagai wakil ketua ya, maksudnya wakil ketua jadi tidak anggota Bu. Ya, jadi saya usul Pak dari MPK ya untuk sebagai sekretaris. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita sepakat ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin sekretaris bisa memulai. Sebelum kita mulai, supaya kita lebih cepat, lebih bagus, ini materi kan sudah disusun ya, semua sudah lengkap.
tugas kita ini bisa nambah, bisa juga mengurangi, gitu ya? Iya. Atau sudah oke selesai? Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Tugas Komisi C adalah memberikan rekomendasi terhadap munas ini, betul kan ya Pak? Nah, kemudian di halaman 77 sampai 81 di situ sudah tercantum pernyataan sikap dan rekomendasi Munas 12 dari BMPS. Nah, saat ini adalah bagaimana kita menyikapi apa yang sudah tertulis di sini. Apakah ada yang mau ditambahkan atau mau disempurnakan? Kami persilakan. Ya. Ya. Oke. Saya bacakan pernyataan sikapnya aja ya dari Visi Nasional Pendidikan yang halaman 78. Karena depan ini kan untuk aja. BPS mendukung visi Kemendikbudristek RI pendidikan bermutu, merata, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan untuk membentuk generasi emas 2045. B. Oke ini ya. Oke. B. Menegaskan kembali visi BMPS, perguruan swasta yang unggul, mandiri, berkeadilan, dan berkontribusi pada pendidikan bermutu untuk semua. Oke. C. Mengawal konsistensi kebijakan nasional. BMPS menyatakan keprihatinan atas masih terjadinya penyimpangan implementasi kebijakan nasional di daerah dengan alasan otonomi daerah seperti penerimaan peserta didik baru, PPDB, jumlah rombel yang lebih aturan, dan diskriminasi terhadap sekolah swasta. Ya. SPNB ya. Ya, oke. Nanti dirubah menjadi SPNB. Iya. Reaksinya aja Pak, samakan. Oke. Kalau dia sebenarnya saya cuma rombel, ini kembali ke 32 disebut ya, disebut ya, cuma 32. Di ini sekarang udah ada SPNB. Iya udah, di ini udah. Jumlah rombel yang lebih aturan. Jumlah rombelnya itu 32 ya. 32. Oke. Pak, itu berbeda Pak. Ya. Artinya Bapak Ibu nanti kita ketika mengisinya kita sesuaikan. Ya udah dengan aturan yang sudah ada. Ya. Oke, lanjut ya. Oke. Berapa ya? Iya. Ya, Pak itu 32. D. Kebijakan sistem penerimaan murid baru (SPMB) sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2025 merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerataan layanan pendidikan. BMPS sebagai organisasi fungsional mitra strategis Kemendikbudristek RI yang turut dilibatkan dalam penyusunan kebijakan ini menyampaikan sikap sebagai berikut. A. Dalam Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2025 telah diatur dalam pelaksanaan SPMB, pemerintah daerah wajib menghitung secara proporsional kemampuan daya tampung tidak hanya sekolah negeri, akan tetapi memperhitungkan keberadaan daya tampung sekolah swasta. Ketentuan ini sejalan dengan visi Kemendikbudristek yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Ini merupakan cerminan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sehingga prinsip kesetaraan antara penyelenggara pendidikan negeri dan swasta yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BMPS meminta agar kebijakan ini ditegakkan secara konsisten dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang sebagai wujud nyata kemitraan yang sehat antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta dalam membangun pendidikan nasional. B.
BMPS menyoroti masih adanya pemerintah daerah yang memanfaatkan secara teknis dalam aplikasi Dapodik, yaitu membuka peluang hingga maksimum 50 siswa per rombongan belajar atau rombel. Kebijakan tersebut tidak boleh dijadikan celah pembenaran yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya, bahwa kebijakan ini untuk membantu daerah yang kekurangan satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Namun daerah yang telah memiliki satuan pendidikan negeri dan swasta yang memadai, penerapan jumlah siswa per rombel yang melampaui standar nasional di wilayah yang sudah mencukupi daya tampungnya merupakan penyimpangan dari semangat dan tujuan kebijakan pendidikan nasional serta berpotensi menurunkan mutu pembelajaran dan mencederai prinsip keadilan antar sekolah. Oke ya. Lalu gini, Bapak Ibu sekalian. Gini, Bapak Ibu, untuk poin B ini, saya melihat kita fokus saja ke persoalan penguncian Dapodik. Kemarin kita kan sudah disampaikan bahwa Dapodik itu ketika menentukan jumlah ya, siswa maupun jumlah rombel itu tidak bisa dilakukan. Nah, di sini disebutkan ada celah. Mungkin Pak Teo mungkin bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan celah ini. Apakah ini tidak bisa dilakukan penguncian itu atau gimana? Silakan. Terima kasih Pak. Jadi dalam PPDB itu sebenarnya ada protokol bersama antara sekolah negeri dan sekolah swasta, sehingga yang tidak dapat di negeri sudah pasti masuk. Jadi ada protokol bersama. Seperti di mana di Malang saya lihat itu bagus sekali tentang PPDB ini. Jadi pelibatan swasta adalah SPMB ini sekolah swasta masuk dalam satu sistem portal SPMB bersama. Itu masih harus ada DKI Pak, bersama. DKI ya. DKI ya. Itulah namanya. Pak ini kalau ada masukan itu dikatakan dalam dalam jurnal yang diperbaiki bahwa bukan itu saja. Tidak artinya kalau nggak masuk di PPDB masuk lagi swasta, bukan ini diatur bersama. Bagaimana membahas ya, masuk dari sistem swasta itu tuh menentukan masukkan bukan lagi. Jadi ada pilihan di situ ya. Ada pilihan kalau dia mau negeri, kemudian swasta gitu kan? Ya setelah diikuti Ya. bahwa swasta setara dengan ini. Oke. Portal bersamanya gitu. Ya portalnya Redaksinya sambil jalan ya. ya, aduh. Dan ini juga penentunya itu menghitung secara proporsional mengenai daya tampung. Sehingga tidak, maaf ya, tidak intelijen bukan sembarangan. Sebenarnya dihitung ya daerah itu negerinya ada berapa rombel, swastanya ada berapa rombel. Karena kalau itu 4 kemudian dulu 32 dan 34 kami itu ada 2.000 rombel. Kan sudah 8 itu harus dibagi swasta sudah sebagian sana. Jadi Itu artinya satu swasta. Portal ini adalah bersama transparansi Pak. Ya. Selamat. Jadi esensinya begini Pak, yang dirasakan di lapangan seringkali pada saat penentuan kuota itu kuota yang ada di sekolah swasta tidak menjadi perhitungan. Itu loh. Dan itu bagaimana supaya pemerintah dinas pendidikan dalam menetapkan kuota itu sudah mempertimbangkan jumlah kuota yang ada di sekolah swasta. Daya tampung Sehingga maksudnya. tidak perlu Daya ada tampung. tambahan daya tampung, faktanya sudah terpenuhi. Yang kedua tidak perlu harus menambah unit sekolah baru atau unit kelas sekolah baru. Ini yang perlu diisi. Ya, terima kasih. Ya. Ini Pak, kan udah. Ya, saya dari Provinsi Banten, mungkin terkait dengan portal. Bulan memang di Banten ini termasuk yang bahkan bulan Agustus sudah pada penuh biasa sekolah-sekolah tertentu, terutama sekolah-sekolah yang maaf, tertentu di atas. Jadi ya, nah itu mengakomodirnya gimana? Swasta.
Agustus ini. Ya, sebentar Pak, kita tanggapi dulu. Ya, jadi gini, untuk penyusunan ya daya tampung dan juga penyusunan jumnis SPMB itu memang sifatnya itu proporsional ya. Artinya setiap kabupaten kota atau provinsi itu berbeda memang. Kalau tadi contohkan Sumatera Selatan tidak dilibatkan, kami di Sumatera Utara justru memang dilibatkan. Ya, jadi ini memang tinggal bagaimana supaya masing-masing pengurus BPS provinsi bagaimana pendekatan kepada dinas pendidikan maupun pemerintah provinsinya untuk bisa dilibatkan dalam penyusunan juknis itu. Pak, itu aja Pak. Kalau setiap pertanyaan Bapak terima itu tidak jadi. Terima saja masukan dari anggota, redaksinya silakan Bapak aja. Itu kalau begini, Siapa? itu menurut saya. Sepakat kita ya, ya Pak ya. Jadi kita tampil saja. Nanti kami yang menyusun redaksi. Iya. Saya harapkan Pak, saudara semua BPS Pak, hendaknya di provinsi kita Pak, masih Udah bagus. kalau kita lalu sudah bagus, kita kalau bisa secara se-Indonesia, dinas pendidikan provinsi masing-masing untuk menghimbau ketua yayasan atau kepala sekolah A atau sekolah itu disertakan dalam SPB. Satu. Dua, pengawasan dalam PBDB ini yang dari pihak swasta harus ikut Pak. Kenapa? Begitu dibuka di pengumuman 300 sekian diterima, tahu-tahu udah 400 lebih Pak Negeri. Nah, itulah yang ada yang independen kita sudah. Siap. Terima kasih. Oke, baik Pak. Begini Pak ya. Jadi tolong kita kembali mengacu kepada tugas kita. Komisi C ini kan untuk membahas rekomendasi dan pernyataan sikap. Kalau teknis seperti itu nanti kita serahkan kepada pengurus terpilih. Itu Pak ya. Itu Pak ya. Lanjut, bagus. Masih sama seperti yang tadi Pak. Sama nggak? Baik. Ada usulan nggak? Dari Depok, Pak. Silakan. Depok itu kan kolaborasi dengan Pemda maupun dengan dinas pendidikan sudah sangat sinergi ya. Barangkali sebagai contoh, kami juga sekitar 20 tahun Pak mengajukan ini. Ya, dan alhamdulillah dengan wali kota yang kemarin, yang sekarang ini, yang kemarin mendapat penghargaan. Masih teknis Pak ya. Masih teknis. Dengarkan dulu. Nah, terkait SPMB, Ya. di Depok itu swasta menjadi pilihan kedua. Ya. Jadi pilihan pertamanya negeri, pilihan keduanya swasta. Jadi di Depok itu hanya ada satu pilihan negerinya. Ini bisa dijadikan satu usulan. Ya, sehingga swasta betul-betul dilibatkan. Ya Pak. Ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke poin B. C. Ini sama tadi. Hah? Apa? Oh, tidak ya. Oke, kita ke E. BPS menyerukan kepada seluruh pemangku kebijakan pendidikan untuk mengembalikan setiap keputusan pada nilai luhur pendidikan, berpihak kepada peserta didik, menjunjung etika profesi dan menjaga keberlangsungan sistem pendidikan nasional yang berkeadilan serta bermartabat. Lanjut ya. Meminta agar pendidikan ditempatkan kembali sebagai urusan nasional, ya, strategis, sebagaimana bidang agama, pertahanan dan keuangan. Nah, ini poin penting ya, bahwa semua kebijakan nasional. Melihat ditarik ini, saya punya usulan tarik kendali izin Pak. Jadi melihat di Bali yang begitu unit usaha, unit sekolah baru negeri ini begitu masifnya, harapannya mendesak revisi regulasi agar pendirian unit sekolah baru negeri ini
harus mendapat rekomendasi teknis daripada Kemendikbud ini sekarang. Jadi benar-benar kalau Bapak ingin tarik ke nasional kan, sekarang punya surat baru tidak ada lagi. Tambahkan aja Pak. Salah satu ya, contohnya gitu ya. Tarik izin, tarik kendali izin. Setuju untuk menyeluruh. Menyikapi program makan bersih gratis, BMPS menghargai dan mendukung tujuan mulia program MBG dalam meningkatkan gizi anak bangsa. Ya. Sambungan dalam hal ini izin ini yang begitu adalah BMPS itu sebagai induk daripada maka saya menargetkan dalam ini bukan hanya menghargai dan tetapi harus ikut serta Ya Pak. harus ikut serta dalam pelaksanaan ini. Dilibatkan dalam. Ya, melibatkan ya. Karena semua di portal itu adalah izin adalah yayasan dan di akta notaris kami Dilibatkan dalam dirian. baik apakah bergizi kemudian ada catering juga itu ke SPSS dan portal. Jadi dalam ketentuan itu harus melibatkan. Tetapi dalam hal ini kenapa BMPS tidak maju paling terdepan? Beda dengan presiden ngambil jatah-jatah daripada ini. Ya, lanjut. Kedua, jangan terjebak menggunakan bahasa teknis. Misalnya seperti tadi, supaya BMPS dilibatkan, bahasa pakai bahasa yang tidak teknis. Pemerintah diajukan apa untuk membicarakan bersama makan ini. Jangan disebut, jangan menghakimi orang lain. Ya, satu, kedua, mengenai gratis tadi. Kalau ada pemikiran baru dari silakan. Apa kita terima? Makanan ini gratis tadi. Pertemuan kita beberapa tahun lalu tidak memikirkan penggunaan kata gratis karena kata secara psikologis tidak memberikan spirit bagi anak-anak. Saya agak bergizi. Mohon maaf Pak Nawas. Semua itu izin penyelenggara daripada begitulah yayasan. Dan sebagai induk daripada yayasan atau BMPS itu banyaknya yayasan dan kemudian yayasan juga harus dalam komunikasi supaya barangkali yayasan ternyata sekarang yayasan yang baru juga Dan bukan yang yayasan pendidikan. penerimanya itu adalah peserta didik kebanyakan dari tiga. Ini saya. Oke, tambahan satu lagi, oke kita tampung. Begini, sebentar ya, dua ya. Ya, jadi begini, kita pernah mendengar statement dari Mendikbud soal kitchen school. Mungkin pernah dengar kita ya. Artinya, Menteri mengusulkan supaya pengelolaan itu dilakukan oleh masing-masing sekolah. Itu mungkin bisa saja kita membuat rekomendasi soal nanti diterima, yaitu soal lain. Bagaimana? Mohon maaf Pak, sekarang ini sudah di akhir Pak. Jawa Barat ada 7.000 dapur. Dan saya kira itu yayasan semuanya. Dan nanti itu diakhiri nanti bulan Januari Pak. Makanya saya kira itu barangkali ini karena sekarang penyelenggara yayasan. Ini seharusnya BMPS itu punya bagian Pak dari apa yayasan-yayasan kan? Atau punya kontribusi gitu kan? Walaupun yayasan yang dibeli itu sebetulnya bukan yayasan pendidikan, Pak. Iya, ya kebanyakan pada pendidikan Pak. Oh, kebanyakan? Oh, kebanyakan. Oke, ya. Kedua, tolong berbicara karena bahasa teknis. Kalau bentuk hak itu bukan dengan cara begitu. Yang tidak di Jawa Barat itu yayasan perguruan swasta boleh dilibatkan pakai sebutan lain. Oke. Pak. Oke, nanti kita atur nanti redaksi. Lanjut kita. Meminta kepada pemerintah agar melakukan penguatan peran penyelenggara perguruan swasta, yayasan sebagai badan hukum penyelenggara sekolah, madrasah dan menolak meniadakan peran dan tanggung jawab penyelenggara sekolah, yayasan dalam setiap pemberian bantuan langsung kepada unit sekolah dengan tanpa menyertakan penyelenggara sekolah sebagai badan
atau entitas hukum yang bertanggung jawab. Jadi ini tidak melibatkan keluarga bantuan, itu langsung ke sekolah. Jadi tidak melibatkan yayasan. Bagaimana? Iya. Jadi ini artinya menarik diri dari bantuan ini, gitu kan? Berarti ini bagaimana mungkin bisa? Ya, jadi kita jangan berbicara teknis. Sikap itu yang sudah ada barangnya. Nah, kita berada program MGP, seperti apa? Maksudnya benar tadi kita mendukung sikap. Tapi kalau ada rekomendasi nanti, ya kalau kita bicara teknis, ini sikap kita berada sudah ada. Ya, begitu. Ini apa hal ini Pak? Kadang-kadang itu kan jelas supaya nanti menolak menyatakan tanggung jawab. Jadi jangan selama ini kan dari dinas antara dari pemerintah itu langsung kepada kepala sekolah. Betul. Ini itu kebijakan yang sudah berjalan. Ya toh. Nah kita menolak itu. Yayasan itu harusnya yayasan. Betul. Ya Pak. Sekolah langsung berhenti sekolah sekolah. Ya setuju. Tapi itu sudah berjalan, ini kan kebijakan namanya, maka kita lihat apa sikap. Ya. Kalau kita usul begini, itu sudah teknis, itu rekomendasi. Betul Pak. Oke. Jadi kita sepakat ya hal ini. Kalau yang namanya ada bantuan dari pemerintah, itu kan walaupun diterima oleh kepala sekolah langsung, itu kan harus disertakan itu aset yayasan. Mau dilibatkan yayasan sama ini. Jadi kalau ini itu yayasan ini. Dalam PAST itu Yayasan. ya, lanjut Pak, jadi Lanjut ya. Berarti kita sepakat Pak. Lanjut ya. Oke. Mendorong revisi kebijakan dan regulasi A. Mendesak revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas agar secara eksplisit mengakui dan melindungi peran perguruan swasta serta mengakomodir perlunya Majelis Kehormatan Profesi Guru atau MKPG guna melindungi guru dan kepala sekolah dari berbagai persoalan hukum. Sepakat ya? Jadi kita juga untuk direvisi undang-undang itu, ini kan kebetulan sedang proses revisi. B. Mendesak perbaikan regulasi pendanaan pendidikan, termasuk penghapusan PBB yang di daerah untuk sekolah swasta, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang dipergunakan untuk pendidikan, bukan objek pajak. Selain itu, penyesuaian tarif PDAM listrik dan percepatan sertifikasi tanah sekolah sesuai undang-undangan yang berlaku. Setuju ya? Setuju Pak. Ini bagus. Jadi itu tadi pernyataan sikap. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke rekomendasi. Rekomendasi ini ada dua. Kita itu beserta sebab ada tadi di PPKN ada beberapa pesan narasumber dari pasukan itu tentang sikap pasukan ada itu yang berkata ini saatnya untuk berkata tadi itu otonomi dari otonomi daerah berapa kali berkata jadi kan sikap berada ada juga yang berkata salah satu tadi saya masih ingat itu soal revisi ya. Kemudian dimasukkan nomenklatur ya terhadap bantuan untuk sekolah swasta. Selama ini tidak ada nomenklatur. Itu nanti kita masukkan. di daerah tadi kalau di pusat ini itu tidak ada ekonomi, tapi kalau di daerah sudah Jadi, oke, pimpinan dari Kemendagri kita melihat pertama adalah pernyataan sikap kita adalah alokasi yang mana 20%. Oh iya, itu kan itu supaya ditaati
Kedua juga tentang hibah. Tidak hanya ke sekolah negeri, tapi 20% juga wajib ke sekolah swasta itu. Saya lihat dari tadi itu, sehingga yang 20% untuk dipenuhi anggaran pendidikan. Kedua, hibah yang 20% ini juga wajib melibatkan atau bagi sekolah swasta. Kemudian tadi juga ada tentang perubahan PIP agar masuk pembinaannya untuk kepegawaian. Jadi masalah kepegawaian sudah dibahas tadi, ya. Nah, nanti kita masuk juga di bidang pendidikan. Oke. Sudah kami catat, nanti kita masukkan. Berikutnya, ini sudah sepakat kita ya untuk pernyataan sikap. Soal yang sudah kita sampaikan tadi dan sudah kita bahas. Apa perlu tidak mengingatkan kembali pemerintah tentang pasal 55 Undang-Undang Sidang yang dimenangkan oleh BNPS Pekalongan. Di situ disebut bukan kata dapat, tapi pemerintah wajib terlibat. Kalau meluluskan, ingatkan kembali. Ya, Pak Denny, itu dimasukkan. Pasal 55 ya Pak? Ingatkan, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Itu kita menang di Mahkamah Konstitusi. Yang tertulis dapat Mahkamah Konstitusi mengatakan wajib ya bisa mengamalkan. Oke. Tambahan tadi melibatkan sekolah swasta itu dalam pendirian sekolah baru, Pak. Jadi swasta juga dilibatkan dalam persetujuan, Pak, biar supaya dalam zona tidak terizin, selain juga tarik izin ke pusat. Pendirian sekolah baru dan perpanjangan izin operasional juga ya? Iya. Berikutnya biasanya, Pak. Ya Pak. Baik, terima kasih. Terhadap rencana dan dinas saya pasal supaya sejalan dengan undang-undang PMK dan 2013. Karena ada indikasi daerah inilah yang semua program daerah mandat semua termasuk SPMB, termasuk diskusi guru dan sebagainya. Karena redaksi daripada undang 20 sekarang ini sudah yang berbenturan pada kewajiban daripada undang-undang daerah. Ini tugas pada guru kita dan harus redaksi rencana. Ya, catat dulu ya. Tambahan lagi Pak, terkait ini Perda wajib belajar 12 tahun. Jadi mendorong supaya masing-masing pemerintah daerah membuat Perda wajib belajar 12 tahun. Sampai dengan Perda tadi ya? Iya, itu. 13 Pak. Ya, kita lanjut. Ini masih panjang lagi. Ada rekomendasi internal, ada rekomendasi eksternal. Kita lanjut ya. Ya. Satu. Mungkin Pak, oke bisa lanjut. Baik A, rekomendasi internal nomor 1, BNPS memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kapasitas advokasi di semua tingkatan, antara lain A, penataan jabatan rangkap agar selaras dengan prinsip efektivitas, profesionalisme dan etika organisasi. Jabatan rangkap diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dan tetap menjaga independensi pengambilan keputusan. Ketentuan tersebut harus dipahami sebagai tanggung jawab moral terhadap amanah yang harus dijalankan secara proporsional dan fokus untuk kepentingan organisasi. Karenanya rangkap jabatan secara vertikal hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat terbatas, bersifat sementara, dengan tetap menjunjung tinggi semangat profesionalitas dan etika organisasi BNPS. Setuju?
B. Iya. Daerah seringkali terjadi dia BPS daerah, dia berangkat BPS wilayah, dia berangkat BPS provinsi daerah. Itu sekarang dihentikan saya. Iya, betul. Daerah-daerah, wilayah-wilayah lain dengan organisasi itu. Kalau dia terus di organisasi itu, dia pengurus BPS itu bukan rangka jabatan. BPS vertikal dan horizontal. Baik, terima kasih Pak. Baik. Setuju ya? B. Penguatan tata kelola kantor BNPS nasional sebagai pusat koordinasi dan layanan organisasi, termasuk percepatan realisasi pendirian Geraha Widya Mandala sebagai Sekretariat Tetap BNPS nasional. Setuju? Cita-cita ya. Tapi tahun depan duduk lembaga Geraha itu tidak. Iya. Dan kita tanya dulu masuk pendidikan itu termasuk ya boleh di situ menjadi rekomendasi Pak Hasan. Ada itu cita-cita ya. Itu tidak hanya di pusat, di wilayah juga terlalu banyak wilayah tidak menggunakan itu. Bahkan ada di rumah pribadi kantor. Itu besar. Ya, boleh Pak. Baik, Pak. Itu kan temuan dari Bapak kemarin. Ya kami turunkan. Saya suka dipahami. Mix tadi malam itu ya. Iya. Oke. Ya setuju ya? Yo. C. Pengembangan sistem administrasi dan komunikasi organisasi digital untuk mempercepat arus informasi, pelaporan dan konsolidasi antar wilayah. Kira setuju ya? Berlaku semua yang ada. Baik. Jangan mengatakan supaya di daerah juga sudah mulai digitalisasi. Iya. Pasti. Oke. D. Peningkatan kapasitas advokasi kelembagaan BNPS di semua tingkatan nasional, wilayah dan daerah agar lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan swasta dan memperkuat posisi BNPS sebagai mitra strategis pemerintah. Peningkatan kapasitas ya. Rekomendasinya. Setuju? Yo. Diam berat setuju. Menyampaikan lebih lanjut tafsir nilai dasar dan catur watak BNPS guna menjaga marwah organisasi dan memastikan setiap pengurus berpegang pada nilai-nilai dasar BNPS dan catur watak BNPS. Salam BNPS? Salam. Ya, masih. Ngomong. Pengalaman saya di wilayah tidak seorang pun yang bisa berkepala mengenai nilai dasar. Ya. Dan watak. Kemarin kita menyanyikan mas semua mulut tertutup. Kelihatan ya. Berarti mesti nambah ini. Menambah rekomendasi karena itu mas dan nilai wajib dinyanyikan. Ini kan rekomendasi ya. Supaya jangan kita semua diam. Karena memang ternyata di ngomong peradilan kita diam-diam. Lanjut F. Penguatan peran forum wilayah dan daerah melalui program pembinaan rutin, rapat koordinasi, dan pelatihan kepemimpinan agar kesinambungan gerak organisasi tetap terjaga di seluruh Indonesia. Kira ini mantap ini ya. Apa itu Pak urusannya? Tentang. Ya. Ketika BNPS mau baik wilayah atau kabupaten kota itu hendaknya membuat suatu apa ya namanya itu evaluasinya ini sekolah ini terdaftar di BNPS dengan nomor itu sekian ini data induk ini database ini sehingga iya koneksi dan bukan pusat itu kan ada di nomor Iya, C itu di nomor C ada itu harusnya jadi sistem administrasi bersama nih Pak, sudah masuk wilayah. Itu buat teknis. digitalisasi semua administrasi BPS. Sudah ada Pak. Jangan lupa saya tinggal saja Pak. Karena selama ini saya bukan anggota BPS.
Mungkin baiknya begini Pak, saya baca dulu selesai, baru nanti dibuka forum, apakah masih ada rekomendasi yang belum masuk secara internal. Ikut opung punya nasihat tadi Pak. Oke? Baca dulu nih ya Pak ya. Pak, tahu nggak maksudnya yang terakhir? Mau beli itu seperti Jawa Barat. Jawa Barat itu ada 3 instansi. Kabupaten ini dihimpun dalam satu koordinator wilayah. Seperti Sumatera Barat itu harus dipisahkan. Dan jangan hanya diputuskan ya, tapi dengan salah daerah. Kita lanjut waktu. Saya baca nomor 2 dulu ya, 2, 3 dan 4 untuk rekomendasi. Lanjut. Penyelenggara perguruan swasta atau yayasan dan sekolah swasta anggota BMPS meningkatkan profesionalisme tata kelola, mutu pembelajaran serta kesejahteraan guru non PNS. Setuju ya? Oke. 3. BMPS nasional menggagas berdirinya gedung perjuangan perguruan swasta melalui gerak serempak Rp2.000 perguruan swasta se-Indonesia. Gedung ini diberi nama Geraha BMPS Cempaka Putih, yang telah gedung ini berfungsi sebagai pusat koordinasi perguruan swasta se-Indonesia, pusat pelatihan dan museum perjuangan sejarah pendidikan swasta. Cita-cita masuk ya? 4. Membangun sistem penghargaan internal untuk meningkatkan dedikasi guru dan tenaga pendidikan swasta. Setuju ya? Ini bagus ya. Dia semangat. Semangatnya pucuk. Dia cocok. Sebelum saya serahkan ke Bapak Ketua, rekomendasi internal ini apakah masih ada yang belum terkandung di sini? Yang tadi dalam diskusi dari kemarin sampai detik ini, apakah ada yang belum seperti tadi? Tapi itu kan bagian dari. Silakan Pak. Terkait dengan kedua kebijakan di P3K itu yang rencana dipertimbangkan Itu eksternal Bapak ya? Nah, nanti sahabat-sahabat internal dulu. Ini khusus BMPS. Rp2.000 itu Pak. Rp2.000 per perguruan swasta ya? Maksud saya Pak ya, yang 2000 itu Pak, jangan ditentukan 2.000 semampunya. Kalau 2.000 kesastra mau dibagi gimana? Itu bisa banget. Nah, jadi makanya semampunya minimal 2.000 per hari, per apa ini? Oh berarti mesti gerakan serempak Rp2.000 per siswa per perguruan swasta. Mesti tambah itu ya. siswa Pak dari etika tidak menuntut nominal. Lebih baik begitu karena apa? Semuanya sekarang Pak nanti ada redenominasi itu cuma Rp2. Lebih baik gerakan serempak donasi. Nah, itu sama bagus Pak. Kalau di Minang gerakan Rp1.000 Minang. Nanti bisa kita buat Rp1 Minang tuh Pak. Ini naik ke nasional. Sudah diedit kan? Harus ada nominalnya. Tapi itu kan tidak nasional Pak. Ini profesional. Ya ini nasional Pak. Jangan cepat terjadi lagi kayak orang Ini 2.000 kita bukan jadi 1.000. Tidak usah ditulis 1.000 atau 2.000 ya. Kalau muridnya katakanlah 2.000 ya tinggal kembalikan. Ya, kali. Tapi saya kalau murid swasta se-Indonesia itu gedungnya ada di lantai 16. Pak, mohon maaf Bapak, mohon maaf. Jangankan gerakan 2.000 Pak, semua pungutan terhadap siswa itu yayasan kadang-kadang gampang dia. Apalagi yang itu partisipasi iuran aja, iuran perguruan swasta, perguruan itu mereka nggak mau. Jadi ada Pak di undang-undang ini Pak ya, kalau saya pungutan sudah ditukar sama dengan beli Pak. Iya, nggak boleh. Peraturan di Permendiknas Pak nomor 40 tahun 2012. Ya. Ini sedang Pak seperti ini kalau kita buat ini. Jadi usulnya apa Pak? Usulnya apa? Usulan ini
Usul konkret apa? Ini kan 2000. Semampunya Pak. Jawa Barat juga. Berarti tidak bisa Gimana rekomendasinya seperti itu? diharapkan semampu. Serempat. Ini Pak, ini kan rekomendasi. Kita serahkan kepada pengurus nanti untuk menerjemahkan ini. Ya, terserah mereka nanti Pak. Yang mereka yakin bahwa bisa 2000 atau dinaikkan terserah mereka. Gitu Pak ya? Atau katanya dihilangkan aja Pak. Jadi begini katanya, BPS nasional yang akan menggagas berdirinya gedung perjuangan swasta yang telah gedung ini berfungsi sebagai, jadi nanti usaha daripada Mereka yang membuat gerakannya. Ya. Ya. Setuju Pak. Ya. Karena Dari mereka juga akan hilangkan katanya. Slogannya kita hilangkan. langsung kena. Udah ya. Slogannya kita hilangkan. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi eksternal. Silakan Pak. Yang dihilangkan aja. Yang dihilangkan slogannya kan. Iya. Ya, Kalau itu diketok ya Lanjut Pak. ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya pikir ini semua sudah ada di tangan kita. Sudah baca 4 poin ini dari rekomendasi internal. Karena itu tinggal saya tanya, nomor 1 ada baca. Untuk melindungi guru dan atau profesi kepala sekolah dan potensi kriminalisasi hukum dalam menjalankan tugas pendidikan serta menjauhkan profesi guru dari pengaruh dan kepentingan politik praktis yang saat ini sering terjadi. Kami mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia agar merefasilitasi pembentukan Majelis Kehormatan Profesi Guru atau MKPG sebagai implementasi independensi berfungsi menjaga marwah, etika dan profesionalisme guru di seluruh Indonesia. Lembaga MKPG menjadi penting karena akan menjadi ruang pembinaan efektif dan etik dan penegak kode etik profesi secara berkeadilan agar guru dapat menjalankan peran mulianya dengan rasa aman, bermartabat dan profesional sesuai dengan nilai-nilai luhur pendidikan nasional. Bagaimana, ada tanggapan? Bahasanya aja Pak. Bahasanya begini Pak, kami mengusulkan kepada kementerian agar memfasilitasi membentuk atau pembentukan. Ya, diulangi supaya nanti Pak Sekretaris Jadi kami langsung. mengusulkan kepada kementerian agar memfasilitasi pembentukan. Ya itu kita bahas aja supaya jangan ini. Usulnya Pak, jadi sama seperti DPR Pak. Jadi ada lembaga kehormatan ya gitu. Sebelum masuk di kriminalisasi. Kalau lembaga kehormatannya menganggap ini kriminal ya. Nah itu Pak, ini ditekankan. Ya. Setuju? Saya pikir, ya. Ya. kata lain dari Ya, Pak Sekretaris sudah mencatat dan itu nanti. Ya. Yang kedua, pemerintah pusat dan daerah memperlakukan sekolah negeri dan swasta secara setara tanpa kriminalisasi. Bagaimana, ada tanggapan atau tambahan usul dari poin ini? Poin nomor 2. Nomor 2 ini pemerintah pusat memperlakukan daerah memperlakukan sekolah negeri dan swasta secara setara tanpa diskriminasi. dalam hal apa? Kita buat apa? Realisasinya bebas dari Ya. Itu nanti kami bahasakan di sini sehingga mungkin menjadi jelas. Ya. 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 Dalam semua. Ya.
kasih. Lancar mana? Lanjut. Mutu atau kualitas secara adil dan merata. Oke, setuju? Ya, saya lanjut. Revisi Undang-Undang Sidiknas dan aturan turunannya agar menyebut secara jelas yayasan penyelenggara sebagai organ pendidikan formal. Bagaimana? Ada tanggapan? Saran usul? Ya. Perlu adanya struktur organisasi jajaran kementerian dan yang memasukkan lembaga atau badan yang mengurusi sekolah swasta. Ini nomor 7. Ada Pak, dari nomor 7 Pak. Dari nomor 7 Pak. Oke. Di poin selanjutnya ada itu Pak. Ya. Ayo, ada tambahan atau yang lain? Sudah, oke. Nomor 3 selesai, 4. Ada sudah pernah terbaca dan beredar di media sosial wacana menteri. Yang pertama, sekolah daerah dari pusat. Yang kedua, guru-guru dari pusat. Ini wacana menteri. Ini problematika yang terjadi selama ini mandek di daerah muncullah wacana ini. Ini perlu kita pedang. Wacana beliau terhadap kembali seperti sebelum otonomi daerah. Kalau pada saat sebelum otonomi daerah, tingkatkan wilayah pada setiap bidang masing-masing ada namanya kepala seksi sekolah swasta. Jadi tingkatkan jelas ada nomor setiap direkturat ada direktur sekolah swasta. Kalau kita mau mengacu ke sana, maka tadi jalan wacana. Yang berikutnya masalah undang-undang guru dan dosen. Undang-undang guru dan dosen sekarang yang dibahas yang bertentangan dengan undang ASN. Jadi guru ini satu sisi juga adalah profesi sebagai undang dosen dan guru. Sisi lain adalah profesional. Ini agak bertentangan. Ini tambahan Pak ya? Siapa nama saya? Yang di poin nomor 3 itu Pak. Poin nomor 3 sudah jelas. Ada tambahan saran usul dari Bapak Ibu tadi. Nanti nomor 3 barangkali supaya nomenklatur swasta dihidupkan. Ya. ya. Jelas. Ya. Iya, nanti kami redaksikan kaitannya dengan saran usul dari Bapak Ibu tadi. Udah waktu Pak meredaksi dah kali berterima. Iya, bagaimana? Iya, sudah. Ya, lanjut. Waktu 4. Pemerintah segera mengakhiri penggunaan istilah pendidikan gratis dan menggantinya dengan pendidikan terjangkau atau biaya negara agar tidak menimbulkan salah tafsir. Ya, ini itu sudah keputusan kita juga di Toraja. Jangan menggunakan kata gratis. Di awalnya sudah banyak waktu. Kita menolak istilah gratis. Tapi di mana-mana istilah itu bermakna. Swasta juga ikut-ikutan, BPS juga ikut-ikutan. Itu makanan yang sama, hanya istilah yang berubah-ubah atau Pak. Saya pikir ini pertemuan kita semua di sini. Siap. Saya teruskan untuk rekomendasi eksternal nomor 5. Pemerintah meninjau ulang PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yang dinilai membatasi ruang gerak sekolah swasta.
Ya, ini Pak, kita harus lihat dulu apa isinya ini. Ini juga baru membuka pendanaan, ya. Kan dulu di keputusan itu dilarang dulu ini. Oh iya. Itu kita harus tolak. Ada kemerdekaan swasta. Oh gitu. Itu dengar Pak. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ini kan tentang kendaraan pendidikan. Satu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Begitu. Nah, saya kira tidak apa-apa. Kita setuju saja. Kecuali itu. Jadi masing-masing pendanaan. Minimal membatasi ruang gerak sekolah swasta. Jadi untuk nomor 5 kita bicarakan aja. Oh, oke. Untuk nomor 5 ya, kami bicarakan. Ya. Lanjut ke nomor 6, program sertifikasi, infasi dan insentif guru non PNS diberlakukan setara dengan guru PNS. Setuju ya? Oke. Ini harus jelas loh, non PNS itu di swasta. Karena di swasta itu ada non PNS. Tapi ini kan untuk swasta kan ini ya, untuk swasta. Ya untuk swasta nih Pak, sesuai untuk swasta, non PNS, bukan sekolah negeri. Bukan PNS itu nomenklatur PNS. Bahwa ada di negeri itu hal lain. Dia tidak usah terlalu diperhatikan. Jadi apa intinya kita bicara ini atas nama swasta. Atas nama swasta. Lanjut. Oke. Kita lanjutkan nomor 7. Pemerintah pusat menegakkan aturan rongga di sekolah negeri agar tidak merugikan sekolah swasta. Disebut aja aturan rongga itu. Sebentar Pak. Satu. Ya. Sudah ada aturannya. Sebentar Pak, kita selesaikan dulu Bapak. Sudah. Karena di sini dibatasinya sertifikasi, infasi dan insentif guru. Bagaimana kalau di daerah itu ada namanya hibah? Bagus lu tambahkan. Maksud saya tambahkan. Oke, ditambahkan. Jadi tambahkan untuk yang hibah ya Pak ya. Dah, silakan. Iya. Sebenarnya sini semua jangan terlalu menyalahkan kementeriannya. Ini sini komisi 10 karena mereka yang disahkan. Undang-undang sudah disahkan, sanksi tidak ditentukan. Oh iya. DPR ini yang diminta di sini. Komisi 10 ini ngerti nggak dengan ini? Setuju Pak. Tanggung jawab mereka. Rekomendasikan DPR untuk DPR menyaksikan melanggar undang-undang yang tertentu. Betul. Ini kita tambahkan ya. Tambahkan. Iya. Nanti kita tambahkan. Oke. Ya tetapi ditambahkan sesuai ini. Masa kita menanti organisasi dulu? Tambahkan aja. Ya itu harus masih ada. Saya dulu terlibat dalam besaran uang waktu SDI ada SMK aliansi. Saya terlibat di kebanyakan media suara dalam maksudnya. Berapa jumlah murid layaknya di ruang 9 kali 6 meter. Makanya keluar dulu nilai fisik bangunan dari situ semuanya. Itu diundangkan. Kelas 36 SMA itu besaran ruangnya minimal 9 kali 6. Ya, koridor 2 meter. Sudah ada persiapan dari masyarakat semua. Ada di semua itu. Orang bekerja. Ada ruang untuk 13 jam itu minimal ruangnya 9 kali 6 meter. Selasa 2 meter. Maka lahirnya nilai fisik bangunan untuk bantuan sekolah sehingga sekian dari besaran uang itu. Jadi rekomendasi apa? Ya, itulah ditegakkan aturannya kan. Karena undang-undang itu belum dicabut. Ini kan belum dicabut. Ya. Kalau belum dicabut.
perempuan itu bebas. Begitu. Ini yang dirasakan sekarang ini. Jadi contoh tadi, ada sekolah yang punya daya masyarakat kolam renang. Tentunya itu akan keluar dari standar nasional yang ini. Ya, kalau tadi kita obat tadi mengenai ukuran untuk SMA 9-8, uang tidak anak 2 kali 2 itu standar. Ya, sekarang ini kita lebih daripada itu yang suka, yang bagus. Maka oleh mak saya, standar dari tahun umur 42 kita hanya 4. Yang lain itu pada kita bebas. Terima kasih. Berarti kita lanjutkan ya. Nomor 8. Dibentuk Direktorat Pembinaan Yayasan di tingkat nasional untuk membina dan mengawasi penyelenggara pendidikan swasta. Yang bisa diingat tadi ya? Tingkat nasional dan juga provinsi. Ya, Sama dengan apa? nomenklaturnya itu ada kasih nanti. Jadi ini akan dibentuk melalui keusulan ini rekomendasi kita dari tingkat pusat, kementerian sampai dengan kabupaten kota, gitu ya. Oke. Demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu mohon izin Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Tadi sudah dibacakan, sudah kita sepakati ada 8 poin. Ya. Ada tambahan satu yang kita sampaikan. Persoalan semalam sudah disinggung oleh Cisalur, Ketua Umum, tentang Permen Dikbud nomor 36 2014. Ya, soal apakah itu perlu kita masukkan dalam rekomendasi? Ya, masukkan ya. Jadi bahas Permen nomor 1 2025 tentang distribusi ASN kepada semua swasta. ASN itu dikatakan ya ASN aja ini perlu kita sikapi itu dukungan dan itu bisa diulang. Itu kan sudah di. Jadi untuk Permen Dikbud 36 kita minta itu untuk ditinjau ulang dan kalau bisa dihapuskan ya. Pakai 2. Tapi kan masih tercatat ya belum dihapuskan. Kita nanti itu dihapus. Tadi Pak Mas Agus berdatangan Pak ini. Halo Pak. Permendiknas nomor 69 tahun 2019 tentang standar yang berikan persatuan. Kita apalagi kan swasta itu suka boleh baca saja di Permendiknas nomor 69 tahun 2019 tentang standar yang berikan. Belum ada lagi satu pembukaan. Ya. Di situ bisa ada SD, SMP, SMA, SMK ada. Ya. Itu kan berdasarkan pengumpulan. Kalau saya ada usaha, Bisa Pak. berdasarkan masuk yayasan, Pak. Iya. Syaratnya. Itu Bentar Pak, izin Pak ya. bahwa ASN tidak diberikan. Bisa Sampai sekolah swasta sudah tingkat pelaksanaannya, Ini implementasinya. iya, implementasinya, semuanya harus dipilih. Implementasi tentang Pak, nomor 8 nih Pak, Tarancu nih bahasanya. ya Pak. Dibentuk Direktorat Pembinaan Yayasan. Karena yayasan itu bukan yayasan pendidikan aja loh Pak. Yayasan kesehatan, ada yayasan politik, ada yayasan LSM. Pembinaan yayasan pendidikan ya. Iya, itu jangan salah. Dari pengawasannya ke pendidikan. Ya betul. Oke, ada jelas Pak. Udah ada Pak. Ya, tapi kan harus dijelaskan. Dulu ada direktorat sekolah swasta. Izin Pak. Pak, kita balik sini Pak ya. Siap. Ya kalau masing-masing itu tentang daerah. Kalau di
waktu kita ada kok ibu kita dari mulai SD, SMP, SMA, per jurusan. Saya ini punya Pak. Ada. Jadi usulannya apa Pak? Ya, pemerintah menyusul ulang PP nomor 48. Sedangkan tahun 2009 sudah ada aturannya Pak. Bapak poin nomor berapa? 5? Poin 5. Oh iya. Kalau sampai 8 ini Pak? Sebentar, jadi jangan begitu, seharusnya ini peraturan artinya merujuk kepada Permendiknas nomor 69 tahun 2009. Ini kalau di SMK bisnis sekian per tahun itu Pak. Kita masih kurang Pak dibayar bos. Masih dapat besar. Ya, itu. Konsolidasinya bisa kita baca. Makanya lihat di aturan tahun 2009 ini kan sudah sudah terbilang Pak. Ya. Itu oke ya, Bapak sekalian, waktu kita sudah habis, ya mohon izin, langsung ya. Kita dibentuk Direktorat Pembinaan Yayasan Pendidikan di tingkat nasional dan daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan swasta. Kalau di daerah kami di direktorat Pak. kenapa? Disesuaikan Pak dengan daerahnya, ya. Dulu kita ada juga kan kasih ini ya. Spesial. Direktorat dan kelembagaan. Oke. Ini Pak ya. Siap. Terakhir ya Bapak, terakhir ya, belum pernah lagi. Silakan Pak. Singkat Pak, singkat. Ya. Perkenaan ada kebijakan di kementerian itu memberikan kesempatan para guru ASN atau P3K masuk ke swasta, ya gitu kan. Nah, tidak salahnya kalau kita membuat rekomendasi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan juga dan juga karir guru swasta kiranya dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti program P3K. Termasuk administrasi. Ya. Yang ada administrasi. Oke. Nah, sudah mereka pekerjaan. Sudah ada Pak. Oke. Terima Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Tadi terakhir sudah kita sepakati. Guru saya 9 Pak. Berarti rumah lagi nama kita ini Bu. Usulan aja perubahan itu Pak. Usulan aja dari badan musyawarah perguruan swasta menjadi badan pendidikan swasta nggak apa-apa. Kita masuk rekomendasi internal gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas dukungannya. Setelah ini kami akan merumuskan kembali yang memperbaiki redaksi. Itu rumah ADRT itu. ADRT. ADRT nanti. Jadi bukan boleh kita nih Pak ya. Siap. Ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah kita tuntaskan tugas kita Komisi C untuk membahas tentang pernyataan sikap dan rekomendasi. Nanti kami sempurnakan lagi redaksinya, akan kita tayangkan. Nanti kami merumuskan itu. Terima kasih atas bantuan dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Mohon ya.
Ya, menutup dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Munas 12 BMPS tahun 2025 menegaskan komitmen bersama untuk terus setia pada perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa, memperjuangkan keadilan bagi sekolah swasta, dan bersinergi dengan pemerintah demi masa depan generasi emas Indonesia tahun 2045. Ya. Mohon kita tambahkan istilah yang kita sudah berharap dari Kongres agar BMPS semakin kuat dan percaya berwibawa dan bermain. Ditetapkan Sawangan Depok, Jawa Barat pada tanggal 25 November 2025, Majelis Sidang Musyawarah Nasional 12 BMPS tahun 2025. Nama Muhammad Arif, Ketua, ditandatangani Sekretaris dan Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris. Itu di sana bukan majelis di sana disampaikan. Di sini ya, iya disampaikan di sini ditandatangani Pak. Nanti Jika masih diperdebatkan lagi. iya, Bapak olah lagi, diatur lagi, ditambahkan baru ditandatangani. Ya. Berat kayak apa? Ya maksudnya kami menyampaikan redaksinya. Setuju redaksinya? Setuju ya?